kalau misalnya dulu pas COVID, siapa sih di sini yang kalau pas COVID cuman formalitas aja nontonnya? Nonton gereja online-nya cuma formalitas. Aku, oke. Jadi dulu pas COVID itu aku bahkan bukan formalitas doang, aku bahkan sama sekali nggak nonton. Walaupun sama mami itu setiap hari kayak dikirimin, nonton ini loh, apalagi hari ini ada gereja yang sharing ini, pastornya keren-keren, kayak gini. Aku kayak cuman, oh ya nanti tak nonton wes. Tapi ya sampai akhirnya ya nggak tak tonton gitu. Nah terus, dan itu berbulan-bulan, bahkan Dimitri itu dulu selalu rajin untuk baca Bible, bahkan dengerin lagu-lagu praise and worship. Aku sama sekali nggak relate. Kayak bahkan Bibleku di mana aja aku nggak ngerti. Dan bahkan kayak penyanyi praise and worship pun aku kayak nggak ngerti. Kayak Sydney Muhedi itu siapa? Hah? Dia bukannya cewek? Aku bahkan nggak tahu kalau dia cowok. Gitu. Dan ya memang kayak separah itu, dan bahkan kayak aku juga nggak melibatkan Tuhan dalam hidupku sama sekali. Bahkan kalau doa pas sekolah pun biasa tak tinggal tidur. Ya itu tidak boleh dicontoh ya teman-teman ya. Tapi mulai setelah COVID selesai itu aku mulai datang lagi ke gereja. Awalnya juga secara formalitas karena diajak kedua orang ini ya. Kalau tidak datang saya bisa agaknya gitu. Nah awalnya datang juga cuman ya, oh ya WL-nya bagus ya hari ini ya. Firmannya apa? Ya nggak mudeng soalnya. Oh itu paling buat orang tua, jadi aku nggak mudeng, jadi aku cuma dengerin doang. Tapi kayak lama-lama itu kayak ya aku sudah mulai bosan, ngapain sih ke gereja? Masa ke gereja cuman buat dengerin doang? Kayak kalau secara manusiawi juga aku pengen kayak, ya aku mending di rumah aja, bisa main photocard, terus kayak foto-foto, bisa dapat banyak followers gitu. Tapi kayak aku mulai sadarnya itu ketika ada pelayanan SOT dulu. Dulu itu kalau misalnya di gereja IMKA, di sebelah sana itu bakal ada 3 orang keren. Itu Koniko, Cetasya, sama Cedea. Itu aku sama sekali nggak berani untuk nge-approach gitu kayak. Bahkan kayak aku dalam hatiku kayak, kalian nggak mau nge-approach aku kayak, kamu nggak mau ikut pelayanan sama aku. Dan itu sering banget dalam lubuk hatiku tuh kayak pengen diajak, tapi kayak aku juga malu, soalnya aku nggak bisa nari gitu kan dulu. Jadi akhirnya kayak seketika tiba-tiba pas aku doa gitu, ya mungkin aku doa sih ya sama Tuhan, itu tiba-tiba Cedea tanya, loh kamu nggak mau ikut pelayanan ta? Kamu nggak mau nari bareng kita ta? Aku kayak, yes, akhirnya doaku dijawab gitu kan. Tapi kayak awalnya kayak, hah enggak aku nggak bisa nari nggak mau. Tapi kayak karena itu, nggak tahu ya tiba-tiba aku bilang iya ke mami jadi dimasukin gitu. Nah ceritaku itu apa ya, setelah masuk SOT itu aku jadi mulai rajin ke gereja. Yang awalnya ke gereja juga cuman buat nari doang, buat pelayanan doang. Tapi lama-lama aku juga mulai sadar bahwa dengan pelayanan ini, dengan punya komunitas ini, bukan cuman jadwalku ke gereja yang bertambah, tapi juga keinginanku untuk tahu tentang Tuhan itu lebih besar. Dan juga aku pengen melibatkan Tuhan dalam hidupku itu lebih banyak. Dan aku lebih ngerti kenapa sih kita itu harus dengerin firman. Kenapa sih kita itu harus menanam firman Tuhan dalam hidup kita gitu. Nah terus setelah masuk SOT itu, terus berkembang dengan AOC, terus bisa kenal sama Heroes, aku juga jadi sangat bersyukur karena akhirnya aku bisa punya komunitas di mana aku bisa bercerita-cerita, kayak dulu itu yang aku insecure banget, sekarang kayak bisa di sini gitu contohnya ya. Terus kayak dulu itu yang aku people pleaser banget, sekarang kayak aku lebih bisa ngontrol diriku sendiri, kayak lebih memilih section mana yang harus aku fokusin atau apa gitu. Nah, ya mungkin segitu saja. Kok cepet ya? Bentar. Ya kayak Tuhan nyelamatin aku dari diriku yang dulu yang kayak ya basically cuman ada di situ, punya banyak temen, tapi kayak ya udah gitu doang. Ke sekarang yang aku kayak lebih sadar bahwa ya Tuhan tuh harus ada, kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita gitu. Ayat penutupnya ada di Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar,
melainkan orang berdosa supaya bertobat. Jadi buat kalian yang masih datang ke gereja, bahkan datang ke sini itu cuman buat formalitas, aku harap kalian bisa lebih mengenal lagi kalau misalnya gereja itu bukan cuman buat datang doang. Apalagi buat cari pacar atau bahkan cari teman. Nah itu kayaknya ya emang ada biasanya banyak orang kayak gitu ya. Tapi kalian harus lebih mengenal lagi kalau Tuhan kita tuh Tuhan yang sangat besar, Tuhan yang sangat baik. Bahkan kalau misalnya kamu dulu itu orang yang jahat banget, orang yang berdosa banget. Kamu kalau misalnya mau melibatkan Tuhan dalam hidupmu, itu rencanamu bahkan lebih besar lagi dan bahkan bisa menjadi dampak yang baik untuk orang-orang lain.